kehidupan Bapak, Iya. seperti itu. Terus nanti juga ada prinsip-prinsip coaching sesuai dengan alur dikta. Iya. Kemudian yang ketiga adalah rubrik penilaian. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi rubrik penilaiannya seperti ini ya, Pak Ulul. Oh iya. 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 Oke. Saya setuju saja Pak dengan rubrik penilaian ini. Ya, Ya, tidak masalah. terima kasih Pak Ulul. Nah, bagaimana Pak Ulul untuk memulai persiapan coaching hari ini? Saya sudah tadinya ketika belum ketemu Pak Anton saya deg-degan Pak. Jadi tadi kan kita kemarin sudah janjian nih Pak, saya minta diobservasi dari sebelum saya coaching, nanti proses coaching sampai terakhir nanti pasca coaching ya Pak. Jadi persiapan saya jelas, saya sudah juga bertemu dengan coach saya dan nanti mungkin Pak Anton mengobservasi tersebut. Tentu kami sudah janjian waktunya dan juga tempatnya, serta mungkin nanti juga saya harus juga menyiapkan apa yang harus saya kembangkan berkaitan dengan keterampilan coaching yang ingin saya kembangkan Pak. Terus menurut Pak Ulul yang ingin dikembangkan dalam kompetensi ini apa Pak? Yang ingin kembangkan kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Pak, kalau salah. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, hadir penuh, dan tentu mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam hal ini saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi hadir penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, sehingga dengan coach saya itu kami bisa melakukan atau mengobservasi atau menemukan dari apa yang menjadi permasalahan dari coach tersebut Pak. Oh seperti itu ya. Harapan Pak Ulul sendiri apa? Harapannya nanti coach bisa mengemukakan permasalahannya secara natural, secara penuh, kemudian mampu mengidentifikasi permasalahannya secara baik, dan tentunya coach ini mampu menemukan solusi. Artinya dengan tadi saya menyampaikan pertanyaan berbobot itu kemudian saya ajukan sehingga coach ini mampu mengeksplorasi permasalahannya kemudian menemukan solusi sendiri Pak. Begitu Pak. Iya, jadi nanti Pak Ulul harapannya adalah coach bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Betul. Iya. Dengan panduan pertanyaan berbobot tentunya. Iya, seperti itu. Nah, ya saya kira untuk observasinya seperti itu Pak Ulul. Semoga nanti Pak Ulul dalam melaksanakan coaching ya, amin. Terus posisi Pak Ulul sebagai coach dengan coach berjalan dengan lancar. Amin Pak, amin. Iya. Silakan Pak Ulul untuk melanjutkan kegiatannya. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Siang Pak. Ya. Selamat siang Pak MT. Siang Pak Ulul. Apa kabarnya nih Pak MT? Alhamdulillah Pak Ulul, baik, sehat. Udah lama ya Pak MT kita nggak ketemu. Iya Pak. Iya. Kemarin saya di WA Pak MT. Iya. Dan katanya kita ada ingin yang disampaikan nih, ingin diobrolkan lah Pak. Jadi dalam rangka hari ini kita ketemu dengan tujuan untuk melakukan proses seperti ini Pak, ngobrol-ngobrol, tujuannya nanti mungkin apa yang disampaikan Pak MT bisa ditemukan, apapun yang nanti kita bicarakan ada hasilnya nih Pak. Dan tentu ini menjadi kerahasiaan kita Pak dalam proses seperti ini Pak. Pak MT, kira-kira apa nih yang mau diceritakan dari ini Pak MT? Oke, jadi ini yang kemarin saya lontarkan awal Pak, Pak. Jadi terkait dengan kegiatan pengembangan diri Pak. Jadi pengembangan diri kita selaku seorang guru PNS Pak. Di guru PNS kan ada kegiatan refleksi kompetensi Pak. Jadi kegiatan refleksi kompetensi di PMM itu kebetulan sudah saya ikuti. Ada 4 kompetensi ya Pak, yaitu kan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Pak. Nah, refleksi kompetensi itu untuk masing-masing jenjang itu ada level minimalnya Pak. Jadi kalau ketika guru ahli pertama Pak, guru ahli pertama itu maka level minimalnya harusnya di level 2. Nah, ketika guru ahli muda Pak, itu ada di level 3. Kebetulan saya posisi sekarang jabatan di guru ahli muda Pak, ya. Nah, namun demikian yang jadi permasalahan dan jadi catatan di saya itu adalah
dari 4 kompetensi itu Pak, ternyata hasilnya di luar dugaan Pak. Itu di bawah level yang seharusnya Pak, di bawah level 3. Jadi kalau boleh saya sampaikan, untuk yang profesional, kepribadian dan sosial itu ada di level 2 Pak. Itu satu strip di bawah level seharusnya. Nah ini yang jadi keprihatinan saya Pak, dan juga jadi apa namanya ya Pak, jadi yang mengganggu saya pada waktu ini kemarin, mengapa saya cerita ke Pak Ulil itu biar bisa ketemu solusinya. Itu yang pedagogi Pak, itu ada yang keterampilan pedagogi, kompetensi pedagogi Pak, itu ternyata levelnya tidak seperti yang tadi lainnya. Tadi kan 2 Pak, levelnya 2 lah. Itu yang pedagogi Pak, padahal saya sudah 14 tahun mengajar dan sebagainya. Ternyata dengan pencapaian yang kemarin sudah saya isi refleksinya, itu hasilnya 1 Pak, levelnya 1. Nah, itu yang menjadi masalah saya ya, masih menjadi ganjalan sampai dengan hari ini Pak. Itu seperti itu. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu, jadi Pak MT ini ada sesuatu yang dirisaukan gitu Ya, Pak, terkait dengan refleksi penilaian Refleksi gitu ya. kompetensi betul pada PMM. Kira-kira Pak MT faktor penyebabnya apa nih Pak MT? Setelah melakukan refleksi itu Pak di PMM Pak. Oke, jadi untuk faktor penyebabnya mengapa saya memperoleh level 1 di situ itu gini Pak. Jadi kan pada pertanyaan-pertanyaannya Pak, itu kan pertanyaan-pertanyaan memang terkait dengan proses pedagogi Pak, pembelajaran di kelas dan sebagainya, cara merespon terhadap siswa dan sebagainya. Jadi itu pada yang pedagogi Pak, itu yang saya jawab dengan jarang atau tidak dilakukan itu yang terkait dengan kolaborasi Pak. Jadi misalnya adalah apakah guru melakukan kolaborasi dengan rekannya, apakah guru berbagi kelas, mengobservasi kelas masing-masing, meminta guru lain untuk mengobservasi kelasnya itu, karena memang ya selama ini juga mungkin Paulus juga tahu bahwa itu memang jarang kita lakukan, sehingga saya jawab dengan jarang dan juga kadang saya jawab dengan tidak kita lakukan seperti itu. Karena ya memang secara tidak bisa kita pungkiri Pak, bahwa kultur kita budayanya adalah masih kerja di kelas ya individual, kita belum bisa kolaborasi secara penuh, sehingga jawaban-jawabannya tadi adalah jarang dan tidak dilakukan, sehingga ketika hasil akhirnya itu munculnya adalah yang level 1 tadi Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sejarah apa atau memang yang tidak adanya seperti apa Pak? Untuk yang tidak adanya jadi misalnya seperti ini Pak. Jadi ada pertanyaan di mana di situ apakah guru membuka kelasnya untuk diobservasi oleh kelas lain, itu seperti itu. Yang dulu pernah kita diskusikan Pak, yang lesson start itu kan di situ guru membuka membuka lebar-lebar kelasnya, ada guru yang serumpun, lalu di situ mengamati dan nanti hasilnya didiskusikan setelah kelas berlangsung seperti itu. Lah itu kan memang pertanyaannya apakah guru pernah? Ya karena memang kebetulan saya belum pernah saya jawab dengan tidak. Ketika memang jarang dilakukan ya saya jawab dengan jarang, seperti itulah. Jadi menurut saya kalau dari analisis saya itu Pak, itu memang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kolaborasi itu memang jawabannya adalah jarang dan tidak dilakukan. Nah itu yang menurut saya menyebabkan ternyata hasilnya di level 1. Jadi untuk bisa jenjang berikutnya itu adalah lebih banyak berkolaborasi itu Pak, menurut saya Pak. Iya. Kalau yang pedagogik Pak, ketika di level 1 kira-kira refleksi dari Pak MT itu seperti apa Pak? Kira-kira menurut Pak MT itu masalahnya di apa Pak? Oke, untuk masalahnya tadi Pak, jadi memang menurut saya setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di refleksi kompetensi Pak, itu seorang guru itu harus tetap berkolaborasi dengan rekannya, sejawat ataupun yang mapel yang lainnya, sehingga nanti bisa mempertinggi angka kolaborasi, dan ketika nanti ada refleksi kembali, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan sudah pernah dilakukan atau bahkan sering atau bahkan terprogram secara masif seperti itu. Kalau menurut bayangan Pak MT nih, kira-kira dengan kondisi yang semacam ini, Pak MT dengan refleksi tadi Pak, dan keadaan tentu yang tadi kolaborasi yang Mas MT sampaikan, sekarang itu berada di level mana Pak? Dan dari harapan Pak MT yang sekarang itu berada di level mana Pak? Kalau kondisi sekarang berarti mungkin saya di level sekitar 7 Pak. Saya di posisi mungkin 7. Yang harapannya tadi itu adalah di 9 Pak. Jadi saya perlu eksplor lebih jauh sehingga bisa dari 7 tadi bisa mencapai ke angka 9 itu Pak.
Untuk mencapai angka 9 nih Pak, dari 7 ke angka 9 naik 2 tingkat nih Iya. Pak. Kira-kira langkah atau rencana yang ingin Pak Ende bayangkan atau ingin lawan seperti apa Pak? Oke. Untuk rencananya Pak, jadi rencana tadi ya, jadi ada peningkatan dari hasil refleksi kompetensi itu Pak. Pertama itu ya jelas Pak, tadi yang di awal tadi refleksi Pak, refleksi diri, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Lalu yang berikutnya adalah mempelajari Pak. Jadi kalau hasil refleksi kompetensi itu ketika kita tidak level yang dicapai berapa, itu nanti ada saran pembelajarannya Pak. Apa Yang saja harus yang harus dilakukan. dipelajari. Dan antara level 1 satu orang dengan level satunya satu orang yang lain itu beda Pak. Nanti tergantung dari jawaban pertanyaannya. Jadi pada kompetensi pedagogik itu ada sekitar 5 atau berapa Pak? Ada berapa subkompetensi, masing-masing orang mungkin pencapaiannya berbeda. Yaitu saya nanti akan lihat saya lemahnya di kompetensi apa, akan saya pelajari di PMM, terutama yang subkompetensi yang di situ saya kurang maksimal. Nanti setelah itu pelajari mandiri, nanti setelah itu mengajak rekan-rekan Pak untuk berkolaborasi, itu seperti itu. Kira-kira Pak, kalau itu kan yang tadi Pak MT menyebutkan yang untuk diri sendiri Pak. Yang untuk kolaborasi dengan teman-teman bentuknya kira-kira seperti apa Pak? Oke Pak, nanti bentuknya berarti menurut saya gini Pak. Jadi akan saya ajak dulu brainstorming ya Pak, curhat gagasan tentang refleksi kompetensi, dan mereka saya yakin mereka juga melakukan hal yang sama terkait refleksi kompetensi, akan lakukan hal tersebut, dan juga di situ tentu saja akan dibutuhkan juga kolaborasi yang sama. Nah, itu akan saya sampaikan sehingga nanti teman-teman bisa tergerak Pak untuk bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran seperti itu. Ada nggak Pak kira-kira indikator pencapaian yang ingin Bapak harapkan agar yang tadi untuk mengatasi kaitannya dengan kolaborasi, untuk meningkatkan proses kolaborasi itu Pak? Upaya yang nyatanya atau aksi nyatanya seperti apa Pak? Untuk indikatornya Pak, kolaborasinya itu dikatakan berhasil itu yang pertama ada semangat Pak dari teman-teman untuk melakukan kolaborasi. Lalu berikutnya adalah ada kegiatan kolaborasinya. Terus setelah itu ada refleksi bersama Pak, refleksi bersama antara saya pribadi, teman-teman yang melakukan kolaborasi, dan nanti ada evaluasinya Pak. Jadi ada refleksi dan ada evaluasi dari kegiatan kolaborasi yang sudah dilakukan. Itu. Pak, apa faktor pendukung untuk melaksanakan ini Pak? Untuk pendukung Pak, jadi untuk teman-teman di jurusan Pak, teman-teman di jurusan kan kebetulan di jurusan saya ya Pak, di retail itu kan dulunya untuk PNS kan terbatas Pak. Yang PNS ada 1 orang, P3K-nya 1 orang, dan guru yang GTT 1 orang. Nah, itu kan dengan jumlah yang segitu kan masih bisa saya ajak untuk kolaborasi seperti itu. Dan juga guru-guru yang lain yang non produktif ya Pak, itu masih usianya masih relatif muda. Dengan saya juga bisa saya saya rangkul, saya ajak untuk berdiskusi masalah proses pembelajaran, kolaborasi dan lain sebagainya. Di dukungannya di situ Pak. Kira-kira mau dilaksanakan kapan nih Pak MT? Oke, dilaksanakan ini karena sudah di masa-masa tes ya Pak. Jadi akan saya laksanakan untuk yang kolaborasinya mungkin di semester genap Pak. Tapi untuk yang refleksinya ya ini di tengah-tengah masa tes, pengolahan nilai dan sebagainya, itu yang refleksi ke diri saya sendiri akan dilakukan seperti Di itu. semester genap kira-kira di bulan berapa boleh? Karena semester genap Bulan ada banyak nih. Oh iya. Bulan berarti Januari minggu ketiga Pak, itu nanti sudah dilakukan kolaborasi. Januari minggu pertamanya, keduanya itu untuk ngobrol-ngobrol, diskusi masalah hal tersebut. Wah, Pak MT tadi sudah ada masalah, sudah diidentifikasi, sudah punya solusi, sudah ada rencana nih Pak. Kira-kira komitmennya Pak MT untuk melaksanakan kegiatan itu seperti mana Pak? Oke. Jadi untuk kegiatan tersebut Pak, tetap akan saya laksanakan semaksimal mungkin Pak, karena memang itu adalah tanggung jawab profesi ya Pak. Jadi kan kita seorang guru harus berefleksi kompetensinya yang sesuai dengan awal bagaimana, nanti kita melakukan refleksi, melakukan perbaikan, sehingga pada kesempatan berikutnya bisa makin meningkat seperti itu. Bagus ya Pak ya, sudah ada kegiatan. Nah Pak MT, kira-kira apa ya, tadi Pak MT sudah, kira-kira apa nih proses yang kita dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita hari ini?
Jadi proses yang saya dapatkan itu strategi apa, cara dari permasalahan tadi. Ternyata pada hasil refleksi kompetensi itu ternyata setelah saya pikirkan, tadi habis ngobrol dengan Pak Ulul, dipancing masalah pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi ternyata solusinya pada berefleksi. Lalu berikutnya adalah lebih banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Jadi Pak MT tadi datang ke saya ada sesuatu. Sekarang sudah gimana perasaannya Pak? Sudah plong Pak, alhamdulillah. Dengan ngobrol dengan Pak Ulul, bisa ada sedikit unek-unek yang tersampaikan, dan tadi setelah banyak berdiskusi bisa ada solusi yang diharapkan Pak, seperti itu. Makasih ya Pak MT ya. Semoga saya hanya bisa mendoakan nih Pak MT. Semoga Pak MT bisa melaksanakan solusi dan yang sudah disampaikan Pak MT dan masalahnya bisa diselesaikan, dan tentunya saya mengharapkan kabar dari Pak MT. Nanti bulan Januari minggu keempat ya Pak MT, kita ketemu lagi. Siap. Semoga ada kabar baik yang Pak MT sampaikan ke saya ya Pak MT. Makasih ya Pak MT sudah mau cerita dengan saya. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak MT. Selamat sore Pak MT. Sore Pak. Terima kasih Pak Ulul. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Ulul. Selamat siang Pak Anton. Gimana rasanya tadi sudah melaksanakan coaching? Alhamdulillah, mungkin yang tadi mungkin juga Pak Anton sudah melihat prosesnya ya Pak ya. Dari proses itu ada kelegaan tersendiri dari saya ketika saya berperan bagi rekan sejawat Pak, atau bagi teman guru dalam rangka melakukan coaching dengan mengasah keterampilan saya sebagai coach dengan berbagai indikasi yang telah saya tetapkan sebelumnya, dan saya merasa ada kelegaan hati membantu teman, ada kepuasan batin yang saya rasakan pada saat melakukan coaching Pak. Itu perasaan Pak. Mungkin Bapak melihat sendiri pada saat proses itu Pak. Setelah melaksanakan coaching, saya selaku observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ulul ya. Siap. Yang pertama adalah, menurut Pak Ulul menilai performa tadi, kompetensi tadi seperti apa? Setelah saya melakukan coaching Pak, dari awal sampai akhir, saya merasa target saya yaitu mampu hadir penuh pada saat coaching, dan yang kedua adalah melaksanakan pertanyaan berbobot pada pojok. Saya merasa sudah memiliki keterampilan, tapi mungkin belum pada level yang diharapkan banyak orang. Tapi secara pribadi dengan performa tadi pada saat saya melakukan coaching, saya sudah bisa melakukan coaching dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam panduan Tirta dan bahasa itu Pak. Jadi dua kompetensi yang saya kembangkan itu yaitu hadir penuh dan mengajukan pertanyaan bobot sudah saya lakukan. Itu target saya Pak. Jadi Pak Ulul sudah mengembangkan ya, tadi memberikan pertanyaan berbobot dan melakukan kehadiran penuh ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Pak Ulul menilai demikian? Yang membuat saya menilai diri saya sendiri tadi, saya mencoba hadir penuh Pak, dari awal sampai akhir. Bahkan secara runtut saya mendengarkan cerita dari coach saya, dari awal masalahnya apa, kemudian saya coba gali dalam dengan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan indikator yang saya kembangkan. Saya coba untuk tanya faktor penyebabnya apa, saya coba tanya kenapa dan bagaimana, serta berbagai pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian pada tahap rencana saya juga menanyakan lebih lanjut. Jadi lebih lanjut bagaimana detailnya, rencana seperti apa dan sebagainya begitu Pak. Jadi saya berusaha untuk hadir penuh jelas. Jadi tidak hanya kemudian saya mendengarkan dengan seksama, tapi saya coba melakukan refleks gerak tubuh Pak. Refleks gerak tubuh dengan mengamuk kepalanya, dengan sedikit gerakan-gerakan yang sebagai bukti bahwa saya itu hadir penuh untuk mendengarkan. Dan saya mencoba
menghilangkan distraksi yang mengganggu sekeliling saya tidak membawa HP, saya tidak membawa apapun yang kira-kira bisa mendistraksi pada saat saya coaching dengan coach saya, Pak. Jadi itu indikatornya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pertanyaan robot, saya coba untuk mendengarkan secara sama jawaban dari coach saya, kemudian saya simak itu, kemudian saya ajukan, saya susun dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali coach untuk menemukan solusinya, Pak. Begitu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Ulul. Tadi juga yang saya amati ya. Iya. Jadi boleh saya menyampaikan apa yang tadi saya amati sama Pak Ulul ya. Boleh, Pak, dengan senang hati saya ingin mendengarkan itu, Pak. Iya. Setelah tadi saya amati pada saat proses Pak Ulul melakukan coaching dengan Pak MT, Iya. itu saya rasa tadi lihat bahwa proses coaching Pak Ulul itu sudah berjalan dengan baik ya. Terima kasih, Pak. Coach juga dengan coach bisa merespon ya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ulul selaku coach. Iya, Pak. Terima kasih. Dan Pak Ulul selaku coach tadi kan yang dikembangkan kehadiran penuh dan pertanyaan penuh. Tapi ternyata Pak Ulul juga di situ ada salah satunya adalah mendengarkan dengan baik. Itu sangat bagus sekali. Nah, menurut Pak Ulul bagaimana pendapat Pak Ulul? Saya merasa agak senang, Pak. Merasa senang mungkin ya, Pak ya. Karena ternyata dari target yang dikembangkan dengan target yang memang tadi saya hadir penuh dan mengajukan pertanyaan bobot, ternyata setelah diobservasi oleh Pak Anton itu ternyata kompetensi yang lain juga ikut berkembang, Pak. Artinya apa yang diobservasi oleh Pak Anton, saya sebenarnya tidak menyadari. Justru yang menyadari adalah Bapak selaku pengamat, selaku observer pada saat saya coaching, Pak. Jadi itu mungkin yang saya rasakan, Pak. Terima kasih. Walaupun mungkin saya juga menyadari betul mungkin ada hal yang belum maksimal pada saat saya coaching tadi, Pak. Iya. Nah, menurut Pak Ulul kira-kira apa yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi? Menurut saya yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi adalah kepekaan mungkin, Pak. Kepekaan saya. Kalau tadi saya hadir penuh itu mungkin secara pengamatan Pak Anton, pengamatan saya, pengamatan coach itu saya hadir penuh secara fisik. Harapannya saya bisa meningkatkan lagi hadir penuh tidak hanya fisik, tapi psikis saya, kemudian pemikiran saya, kemudian mental saya gitu, Pak. Jadi kedepannya ketika saya hadir penuh itu betul-betul menghadirkan saya sebagai coach untuk menghadirkan secara fisik, mendengarkan secara sesama, dan tentunya bagaimana saya itu betul-betul secara hati untuk mendengarkan cerita dari coach saya. Itu yang ingin saya tingkatkan. Kemudian mencoba berlatih, berlatih dalam hal yang sifatnya informal dengan teman sejawat. Ketika mereka ada sesuatu yang ingin dibicarakan, saya mencoba untuk menggunakan gaya-gaya bercoaching, Pak. Itu yang ingin. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nanti Pak Ulul rencana tindak lanjutnya, Pak? Rencana tindak lanjutnya dari apa yang ingin saya tingkatkan adalah tadi, Pak, mungkin yang pertama adalah saya memahami bagaimana kompetensi yang dikembangkan. Jadi yang selama ini belum paham bisa lebih paham. Kemudian yang kedua mencoba berlatih dengan teman-teman sejawat, Pak. Apalagi beberapa guru, mungkin ada teman guru yang sudah punya keterampilan coaching sehingga kami bisa berkolaborasi dan bisa membantu guru lain dalam proses coaching ini, Pak. Jadi ketika ada teman sejawat itu menceritakan suatu masalah, kami bisa menanggapinya dengan gaya, dengan cara-cara coaching, Pak. Sehingga permasalahan itu bukan muncul dari saya sebagai coach, tapi solusinya muncul dari coachingnya sendiri, Pak. Saya hanya membantu untuk mengeksplor masalahnya dan menginvestigasi. Itu, Pak. Iya. Nah, setelah hasil dari pengamatan tadi nanti akan saya catatkan dalam form akademik, supervisi akademik ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Iya. Kemudian menurut Pak Ulul yang didapatkan dari proses coaching tadi itu apa? Yang saya dapatkan dari proses ini ya dari awal diobservasi sama Pak Anton,
kemudian saya didampingi Pak Anton, kemudian hari ini kita ketemu lagi pasca observasi. Ternyata saya membutuhkan masukan, Pak. Saya membutuhkan ukuran sejauh mana perkesiapan saya, sejauh mana keterampilan saya dalam mengcoaching, dan tentu refleksi dan evaluasi saya terhadap diri sendiri. Tadi di awal Pak Anton dan tadinya saya, oh ternyata saya harus menyiapkan apa yang disampaikan, apa yang ingin disampaikan. Fokus saya itu jelas. Ketika Pak Anton tadi di awal menanyakan apa yang ingin dikembangkan, saya menjadi lebih fokus itu, Pak. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk mengasah keterampilan saya, Pak, gitu, Pak. Jadi proses ini mencoba mengasah keterampilan saya, Pak. Kemudian yang ketiga, refleksi bagi saya, Pak, refleksi dan evaluasi, karena kita tidak bisa melihat diri kita ketika kita melakukan sesuatu yang menilai kan Bapak yang observasi, dan tentu apa yang sudah diobservasi oleh Pak Anton menjadi masukan, menjadi saran, menjadi proses yang sangat berharga dalam rangka diri saya, Pak, dalam proses ini meningkatkan keterampilan coaching. Nah, seperti itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Dari pra observasi sampai pasca observasi, Pak Ulul melaksanakan coaching dengan coaching tadi, saya lihat sudah sangat bagus sekali. Terima kasih, sudah Pak. Menggunakan alutsista dengan baik ya, dan banyak yang dikembangkan dalam proses coaching tadi. Semoga dari kegiatan ini Pak Ulul bisa mengembangkan atau menjadi coach atau meningkatkan coach menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Bisa bermanfaat terutama untuk Pak Ulul sendiri dan rekan-rekan sejawat yang lainnya, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak Anton, pertemuan yang sangat berharga. Terima kasih. Ya, saya terima kasih sama Pak Ulul selaku sudah didampingi selama proses ini, Pak. Ya, semoga ada manfaatnya dan banyak manfaatnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Pak Selamat Ulul. sore, Pak.